Wabarakatuh. Sekarang kita sudah di pertemuan ketiga, dan di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai materi first. Terlebih dahulu pengertiannya. First set. First A adalah sekumpulan simbol terminal yang muncul sebagai simbol pertama dalam string yang berasal dari A, di mana A adalah string simbol dari grammar yang ada. Jika A diturunkan ke epsilon, maka epsilon juga disebut dengan first A. Lalu ada simbol terminal dan juga simbol non-terminal. Ada 4 simbol yang termasuk simbol terminal, dan ada 3 simbol yang termasuk simbol non-terminal. Simbol terminal yang pertama itu adalah huruf kecil awal alfabet, misalnya A, B, C, sampai Z, pokoknya yang ukurannya kecil. Ada simbol operator, misalnya tambah, kurang, kali, bagi, dan lain sebagainya. Ada simbol tanda baca, misalnya titik 2, kurung buka, kurung tutup, koma, titik koma, dan lain sebagainya. Ada juga string yang tercetak tebal, misalnya if, then, else, pokoknya string yang diketik atau ditulis dengan bentuk bold. Terus ada juga yang termasuk simbol non terminal. Pertama, huruf besar awal alfabet, misalnya A, B, C, sampai Z dengan ukuran yang besar. Ada huruf S sebagai simbol awal, string yang tercetak miring, misalnya EXPR dan STMT, pokoknya string dengan bentuk italik. Selain itu juga ada aturan dari first. Ada 3 aturan. Yang pertama, jika X adalah simbol terminal, maka first X hanya X. Yang kedua, jika X adalah non-terminal dan terdapat produksi X di mana X itu menjadi epsilon, maka tambahkan epsilon pada first X. Yang ketiga, jika X adalah non-terminal dan terdapat produksi X menjadi Y1, Y2 hingga YK, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, masukkan A dalam first X jika untuk beberapa I, A adalah first YI, dan epsilon adalah A, dan epsilon ada dalam semua first Y1 hingga first YI-1, sehingga Y1 hingga YI-1 itu adalah epsilon. B, atau yang kedua, jika epsilon ada dalam first YJ untuk semua J sama dengan 1, 2, hingga K, maka tambahkan epsilon ke dalam first X. Yang ketiga atau C, sebagai contoh, semua yang ada dalam first Y1 berada dalam first X. Jika Y1 tidak mengandung epsilon, maka selesai untuk first X. Tetapi jika Y1 mengandung epsilon, maka tambahkan first Y2 dan begitu seterusnya. Oke, kita langsung saja ke soal. Biar nggak bingung sama aturannya, di sini ada 3 contoh. Kita kerjakan contoh pertama terlebih dahulu. Untuk mengerjakan materi first ini, kita mulai dari huruf yang paling bawah atau soal yang paling bawah. Berarti kita harus mencari first C terlebih dahulu. First C. First C. First C itu namanya first, berarti kita itu ngerjainnya itu ngambil huruf awal yang ada di dalam soal, huruf awalnya saja. Ya, huruf awal yang ada di dalam soal. Contohnya, first C. Huruf awal di dalam first C ini adalah C kecil. C kecil ini termasuk simbol terminal. Berarti kita tulis di sini C kecil. Koma, huruf awal yang setelah tanda garis lurus ini adalah epsilon. Maka epsilon kita taruh di sini. Ini jawaban untuk first C. Selanjutnya kita jawab first B.
Huruf awal di first B itu adalah A kecil, maka kita tulis di sini A kecil, koma huruf kedua dari setelah garis lurus ini yang merupakan awalannya yaitu epsilon, maka epsilon kita tulis lagi di sini. Sudah. Lanjut ke first S. Nah, huruf awal di first S ini adalah B besar. Ingat, kalau huruf awalnya itu merupakan simbol dari non terminal, maka kita tidak bisa langsung memasukkan si huruf ini ke dalam kurung ini, karena yang di dalam kurung ini harus berupa simbol terminal. Nah, kita lihat lagi, karena di sini S itu huruf awalnya adalah B besar, maka kita lihat first B itu hasilnya apa. Ternyata first B itu hasilnya A, epsilon. Maka hasil dari first B ini kita taruh di first S. Tapi belum selesai sampai di sana. Karena di sini ada epsilon. Epsilon di sini bisa berperan untuk menghapus huruf non terminal yang berada di awal first himpunan tersebut. Contoh, epsilon ini saya pakai untuk menghapus si B besar ini. Oke. Epsilon ini saya pakai untuk menghapus si B besar ini. Karena epsilon ini sudah digunakan, maka di sini epsilonnya dihapus. B besar di sini juga terhapus. Jadi tinggal B kecil. Nah, maka kita tulis B kecil. B kecil di himpunan si first S ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat huruf setelah garis lurus. Karena setelah garis lurus ini adalah C besar, maka kita lihat first C itu hasilnya apa? Oh, ternyata C, epsilon. Maka kita tulis C, kita taruh lagi C, epsilon di sini. Nah, belum sampai di situ aja. Sama langkahnya seperti yang sebelumnya. Karena di sini terdapat epsilon, maka epsilon ini saya gunakan untuk menghapus huruf simbol non terminal yang berada di awalan. Ini digunakan, ini terhapus. Karena ini sudah digunakan, maka ini sudah tidak ada lagi epsilonnya. Berarti tinggal D. D ini dimasukkan ke sini. Inilah jawaban dari first S, first B, dan first C. Oke. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Kita kerjakan selalu dari bawah dulu ya. Berarti first E dulu yang kita kerjakan. First E. First E itu adalah E. Nah, first E itu kan huruf awalnya adalah E kecil, berarti E kecil taruh sini. Koma epsilon. Selesai first E. Terus first D. First D huruf awalannya adalah D kecil dan juga epsilon. Kita masukin epsilonnya. First C. First C itu hurufnya cuma satu, yaitu C kecil. Maka di sini himpunannya isinya hanya C kecil. Lalu ada first B. Nah, di first B ini sama seperti D dan E, dia diawali dengan B kecil. B kecil, epsilon. Begitu juga first A.
kecil, epsilon. Nah, lanjut ke first S. First S di sini kan semuanya simbolnya simbol non terminal, sedangkan yang harus dimasukin ke dalam kurung itu adalah simbol terminal. Nah, maka kita harus ubah dulu tuh simbol non terminal ke simbol terminal. Gimana caranya? Kita lihat. A di sini merupakan first A, B di sini merupakan first B, dan seterusnya. Berarti A di sini kita ambil isiannya itu dari first A. Isian first A itu adalah A kecil, epsilon. Kita copy. Selalu ingat, kalau ada epsilon, maka epsilon ini dapat digunakan untuk menghapus simbol awal yang ada, simbol non terminal pada awal himpunan tersebut, ya. Contohnya gini, epsilon dihapus, epsilon dipakai, A ini terhapus. Berarti epsilonnya hilang, tinggal B besar, C besar, D besar, dan E besar. B besar itu jawabannya adalah ini. B besar kita ambil dari first B. Lagi-lagi ada epsilon digunakan, B besar tercoret. Oke. Lanjut ke C. C itu kita ambil dari first C. Nah, first C itu hasilnya itu adalah C kecil. Oke. Nah, di sini kan sudah tidak ada epsilon. Maka sudah jawaban hanya selesai sampai di sini. Jadi kita tidak perlu lanjut ke D besar dan E besar karena sudah tidak ada epsilon. Terkecuali si C ini jawabannya adalah C di koma epsilon. Di sini berarti juga ada epsilon. Maka jawaban akan berlanjut hingga first E. Namun karena di first C aja sudah jawabannya C doang dan tidak ada epsilon, maka hasil first S hanya berakhir di first C. Ya, jadi cuma A, B, C. Gitu. Ini contoh kedua. Ada juga contoh ketiga. Seperti biasa dimulai dari bawah. First T aksen. First T aksen, kita lihat di sini ada simbol bintang atau kali. Nah, simbol kali ini kan termasuk ke dalam simbol terminal. Maka kita di sini bisa tulis simbol kali. Pokoknya jangan bingung dengan ada berapa huruf yang terdapat di himpunan tersebut. Kalian cukup lihat huruf awalannya saja. Apakah huruf awalannya itu termasuk simbol terminal atau non terminal. Kalau dia termasuk simbol terminal, maka langsung dimasukkan ke sini saja. Namun kalau dia tidak termasuk terminal, melainkan non terminal, maka si non terminal itu harus kita ubah dulu menjadi terminal dengan mengambil jawaban dari first yang sudah kita kerjakan sebelumnya, ya. Nah, di sini bintang atau kali itu kan termasuk simbol terminal, maka kita tulis di sini koma epsilon. Ternyata salah. Di sini ternyata di sini tuh harusnya first F dulu. Tadi itu belum dikebawahin. Ini first F dulu. Nah, first F itu pertama itu ada huruf awalnya itu atau simbol terminal awalnya itu adalah kurung buka. Berarti kurung buka masuk karena dia termasuk simbol terminal. ID ini adalah string yang tercetak tebal, maka dia juga termasuk simbol terminal. Langsung kita tulis di sini. Oke, first F selesai. Lanjut ke first T aksen.
simbol kali atau bintang. Bintang itu kan termasuk simbol kali, dia termasuk simbol terminal, maka langsung ditulis di sini. Dan juga epsilon. Oke, lanjut, yaitu ada first aksen. First aksen itu simbol awalannya adalah penjumlahan termasuk operator dan dia termasuk simbol terminal, maka langsung dimasukkan ke sini, koma epsilon. Selanjutnya ada first itu awalannya adalah T besar. Ada yang kelewat lagi di sini. Harusnya setelah first T aksen, first T dulu baru first aksen. First T itu kan awalannya adalah F, ya kan? Karena dia termasuk simbol non terminal, ya kan, abjad huruf besar, maka kita lihat di first F hasilnya itu apa. First F itu hasilnya ini kurung terbuka, koma, ID. Ini kita ambil, kita taruh untuk jawaban si first T. Nah, first E ini kan huruf awalnya adalah T. Dia termasuk simbol non terminal, maka kita jadikan dia simbol terminal. Bagaimana caranya? Kita lihat si T ini hasil first T-nya itu apa? Hasil first T-nya itu kurung buka dan ID, maka itu juga menjadi jawaban untuk first E. Oke, ini contoh 1 sudah dijawab, contoh 2 juga sudah dijawab, dan contoh 3 juga sudah dijawab. Kurang lebihnya untuk materi first itu segini dahulu, dan begitu cara mengerjakannya. Semoga semuanya pada paham. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.